Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan koiholik dimanapun kawan-kawan berada, ini adalah solar panel yang saya gunakan untuk membantu filtrasi kolam ikan koi saya, dimana selama ini menggunakan listrik yang tentunya itu menghabiskan banyak daya. Nah, ini bisa kawan-kawan lakukan ya. Memang di awal mungkin lumayan berat ya, karena harus membeli solar panel, tetapi setelah saya merasakan sekitar beberapa waktu, ini sangat membantu. Minimal di siang hari ketika cahaya terik matahari itu kita dapatkan, kawan-kawan bisa memanfaatkan solar panel untuk kebutuhan daya listrik kawan-kawan. Tentunya yang harus dirubah adalah pompa. Jadi kawan-kawan bisa menyediakan pompa DC ya, pompa DC yang saya tidak menyarankan pompa DC kawan-kawan itu long time, jadi 24 jam jangan. Kalau misalnya masih kebutuhan solar panel kita yang masih terbatas ya, kawan-kawan cukup pada waktu siang hari saja memanfaatkan solar panel saja, karena kalau di kebutuhan untuk malam hari memang biayanya cukup tinggi karena butuh aki yang banyak dan juga solar panel yang banyak. Ini hanya memanfaatkan waktu siang hari, di mana dalam sekitar 8 jam kita bisa mengganti pompa air kita itu dengan pompa DC dan menggunakan solar panel yang ada. Nah, ini solar panel saya ini satu solar panel ini 100 WP watt peak. Jadi yang dihasilkan dengan standar yang standar sinar cahaya matahari yang cukup, itu bisa menghasilkan 100 watt peak. Mungkin ya 80 watt peak lah. Nah, ini sebenarnya saya ada sekitar 200 watt peak, 2 WP, 2 keping seperti ini. Ini bukan saya taruh di sini, sebenarnya saya taruh di atas, tetapi karena ini posisinya saya sedang perbaiki yang satu, karena musim hujan ini tadi saya cek ternyata ada karat ya. Ini hanya sekedar untuk menginformasikan kepada kawan-kawan kebutuhan yang mungkin bisa kawan-kawan lakukan ya, untuk meminimalisir kebutuhan daya. Nah, ini yang pertama adalah solar panel ya. Solar panel bisa taruh di mana, yang penting mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya, di poin pertama solar panel ini nanti kita akan hubungkan ya, ini saya cek dulu. Bisa kawan-kawan hubungkan nanti dengan sekring ya. Ini sekring DC ya, sekring DC dari solar panel langsung masuk ke DC. Kita bisa cek ya, dengan solar panel yang 100 WP tadi dia menghasilkan 0,80 watt ya, karena tariknya tidak cukup kuat ya, 0,05 ampere, 17,5 volt. Nah, dari sekring ini kemudian kawan-kawan, nah ini masuk ke solar charge controllernya, SCC istilahnya. Ini SCC saya menggunakan Max Sky Blue ya, Max Sky Blue yang itu bisa kawan-kawan dapatkan banyak di online. Kawan-kawan juga bisa, kalau ini agak lumayan middle ya, lumayan sekitar 1.300.000-an
harganya. Tapi kawan-kawan juga bisa memilih solar charge controller yang harganya sekitar 200 sampai 350. Nah, nanti bisa kawan-kawan pelajari, ada yang MPPT, ada yang non MPPT, tapi itu enggak begitu penting. Untuk awal-awal kawan-kawan bisa menggunakan SCC yang warna biru itu ya. Itu solar control sejuta umat. Nah, dari SCC ini kemudian langsung ke ini baterai. Ini adalah baterai yang saya pergunakan. Ini 100 ampere hour, 100 ampere kapasitasnya. Jadi seandainya tidak menggunakan model aki yang seperti ini, kawan-kawan juga bisa menggunakan model aki yang sekitar 45 ampere atau 60 ampere, itu banyak tersedia. Bekas pun nggak apa-apa sebenarnya, tidak harus baru. Kalau seperti ini lumayan harganya, tapi saya juga tidak menyarankan setelah memakai beberapa waktu. Kalau hanya untuk kebutuhan di siang hari, saya kira kawan-kawan cukup pakai aki yang biasa. Yang penting itu bisa menyimpan sekitar, ya waktunya sekitar, artinya bisa menyimpan untuk menghidupkan SCC ini, karena kita tidak sarankan untuk memakai inverter nanti. Jadi kebutuhannya murni DC saja, karena kalau pakai inverter itu, inverternya sendiri itu sudah menghabiskan daya listrik yang lumayan. Nah, ini saya menggunakan boxnya itu karena ya memang sederhana. Saya hanya menggunakan box dari PC bekas ya, karena harga box panel itu ya lumayan, 300 sampai 500 ribu. Ini cukup dengan sederhana, disetting dengan sederhana, yang penting aman ya. Nah, kalau punya saya ini sebenarnya tidak hanya untuk kebutuhan kolam, karena di rumah saya di belakang itu sudah saya instalasi dengan DC dan pakai lampu-lampu yang sangat sederhana. Nah, yang penting cahayanya pada waktu malam sudah bisa bisa menerangi ruangan. Nah, ini kawan-kawan, dari sini kemudian outputnya ini macam-macam. Ini ke kolam saya, dan ini yang ke rumah saya bagian belakang. Kalau malam hari nanti bisa kawan-kawan cek di beberapa foto ya. Jadi ini untuk kebutuhan siang hari, rata-rata hanya untuk menambah ini, jadi mengganti daya untuk pompa kolam ikan saya. Nah, kemudian ini coba setelah ini, habis ini dari poin ini DC ini keluar langsung ke kolam. Nah, ini saya tunjukkan kolam saya yang menggunakan DC ya. Nah, ini jadi kolam saya yang ini masih menggunakan AC ya, AC alur listrik AC. Nah, yang ini, yang satu ini menggunakan pompa DC. Jadi tidak begitu deras airnya, tapi cukuplah untuk membuat filtrasi ini bisa berjalan. Itu juga tersedia pompa yang pompa AC di lumayan, tapi saya cukup menggunakan pompa DC sebagaimana yang saya tulis di blog saya. Mungkin itu kawan-kawan, sekedar berbagi bagaimana pemanfaatan tenaga matahari untuk filtrasi kolam ikan saya. Cukup sederhana, yang penting ada niat, kawan-kawan bisa melakukan. Dan sebenarnya untuk ke depan ya, tidak hanya untuk filtrasi kolam saja, tetapi tenaga matahari sangat penting untuk kita pergunakan dalam penerangan yang ada di rumah.
sesuai budgetnya saja kawan-kawan, mungkin bisa melakukan investasi kecil, mulai dari kecil untuk mulai mempergunakan tenaga matahari sebagai untuk pemanfaatan dalam sehari-hari kita. Oke, cukup demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.